Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan semuanya? Ya, semoga kalian diberi kesehatan dan juga kalian mendoakan semoga Pak Guru juga diberi kesehatan. Marilah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, ya, kita diawali dengan membaca doa bersama-sama. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Respon yang sangat bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Ini juga sambil di absen gitu, pembelajaran sambil terus berjalan, sementara absen juga masih terus berjalan ya. Jadi seperti itu nanti. Alhamdulillah pada sehat kalian. Bagus. Yang penting kesehatan. Yang pertama adalah sehat dulu sebagai modal yang paling penting untuk memulai semua aktivitas. Kemudian anak-anakku sekalian, silahkan kalian buka link yang telah Pak Guru kirim ya. Itu ada absen link lewat Google Form. Silahkan kalian absen dulu ya. Saya sudah absen Pak. Saya sudah absen Pak. Saya sudah absen Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil membaca basmalah untuk memulai kegiatan supaya mendapat keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti itu. Terus selanjutnya nanti untuk materi untuk kegiatan inti, ini adalah kegiatan pembelajaran, itu nanti kalian akan saya kasih link ya, video pembelajaran untuk dipelajari. Kemudian setelah itu ya, ini kalian yang harus kalian lakukan setelah melihat materi lewat video tadi, yaitu harus mencermati dan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, inilah materi ataupun pembahasan ataupun bahan ajar yang akan kita pakai untuk pembahasan proses pembelajaran di grup WA yang telah kita sediakan. Ini anak-anak kelas 7A yang hebat-hebat semuanya ya. Ini akan saya sampaikan di sini adalah tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku ya, sebagai pedoman hidup. Nanti akan kita bahas beberapa pengertian Al-Quran, pengertian hadis, dan fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran ya. Al-Quran secara bahasa adalah bacaan ya. Hampir semua ulama termasuk di sini Bapak Quraisyat mengatakan memang sepakat bahwasanya Al-Quran secara bahasa adalah bacaan ya, adalah bacaan. Kemudian secara istilah Al-Quran firman Allah ya, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian ada fungsi-fungsi Al-Quran ya, fungsi Al-Quran dalam Islam ya, bahwasanya Al-Quran kan sebagai petunjuk. Yang pertama sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama, kemudian sebagai konfirmasi dan informasi ya, kemudian sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus ya, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Ini diantara fungsi Al-Quran. Tentunya masih ada fungsi lain seperti ya, Al-Quran sebagai pembeda antara mana yang hak dan mana yang batil. Ada lagi Al-Quran sebagai obat hati ya, obat hati yang paling menonjol memang fungsi sebagai petunjuk hidup manusia. Karena tanpa petunjuk hidup manusia akan tersesat dalam menjalani kehidupannya. Kemudian pengertian hadis ya. Pengertian hadis di sini bahwasanya secara bahasa hadis bisa berarti baru ya, baru ataupun cerita ataupun ini ada katakan ucapan atau riwayat gitu secara bahasa.
ya, bahwasanya hadis secara bahasa adalah baru, bisa berarti macam-macam, bisa berarti baru, riwayat, cerita, ucapan, dan lain sebagainya. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari kata sunnah. Makanya kita sering dengar ya, sunnah Nabi, sunnah Rasul, hadis Nabi, hadis Rasul. Itu sebagian ulama mengatakan sama, seperti itu. Jadi secara bahasa sekali lagi hadis adalah baru, bisa berarti cerita, bisa berarti ucapan ataupun riwayat. Kemudian secara istilah, para ulama juga menyepakati bahwasanya hadis adalah segala sesuatu yang berasal, yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, ini perkataan, terus perbuatan, ataupun takrir atau ketetapan Allah, ketetapan Nabi Muhammad SAW. Itu untuk pengertian hadis ya. Hadis sekali lagi tadi, hadis juga bisa dikatakan seperti sunnah, sebagai sinonim dari kata-kata sunnah. Oke, itu di sini sampaikan bahwasanya perkataan ya apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW, ya, perbuatan ya apa yang dikerjakan Nabi. Ketetapan gimana takrir ya apa yang beliau lakukan ketika ketika melihat sikap dari para sahabat. Bisa diem, apa dia respon. Nah, biasanya kalau Nabi diam itu sahabat memberikan semacam kesimpulan, oh berarti Nabi iya. Itu berarti itu yang dimaksud dengan takrir atau ketetapan. Kemudian selanjutnya adalah fungsi hadis ya. Tadi sudah fungsi Al-Qur'an kan? Al-Qur'an sudah punya fungsinya sendiri. Sekarang hadis ya. Fungsi hadis ada beberapa, ini ada 4 di sini ya. Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an ada 4. Yang pertama yaitu mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Ya, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Kemudian memperinci ayat-ayat yang masih mujmal. Mujmal siapa Pak Guru? Mujmal itu artinya umum, masih sangat global, masih butuh dijelaskan. Nomor 3 adalah menetapkan hukum yang belum ada di Quran. Dan yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Ini fungsi-fungsi daripada hadis terhadap Al-Quran. Jadi meskipun sudah ada Al-Quran, tapi tetap hadis dibutuhkan untuk sebagai fungsi-fungsinya. Ya, sebagai contoh di sini membatasi ayat yang masih umum ya, masih mujmal. Seperti apa? Contohnya seperti ada kegiatan perintah Allah kepada Nabi dan umat Islam untuk mengerjakan sholat Jumat ya, sholat Jumat itu masih umum ya, ataupun mohon maaf di sini perintah sholat ini masih umum, belum ada keterangan bagaimana cara untuk ruku, takbir dan sebagainya. Dan Nabi di sini hadir sebagai memerinci. Sholatnya perintah Al-Quran dan gerakan-gerakannya adalah hadis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sebagai contoh saja. Dan masih banyak yang lain. Seperti membatasi keumuman ayat sholat Jumat tadi ya. Sholat Jumat cuma perintah saja. Perintah bagaimana orang cuma diberi perintah oleh Allah supaya melakukan sholat Jumat. Siapa yang berkewajiban? Tidak ada keterangan di Al-Quran. Tapi hadis di sini hadir memberikan keterangan bahwasanya yang wajib sholat Jumat tidak semua umat Islam, tapi hanya laki-laki ya, yang sudah baligh dewasa ya, yang sehat. Berarti perempuan tidak wajib sholat Jumat, anak kecil tidak wajib, orang yang sakit tidak wajib sholat Jumat. Ini untuk materi. Kemudian dilanjutkan tentang fungsi. Nah ini secara umum ya, fungsi Al-Quran dan hadis dalam agama Islam secara umum ya. Yang pertama saya bacakan itu ya, saya bacakan Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyempurna, sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan seperti Taurat, Zabur, Injil dan yang kedua, Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum yang pertama dan yang kedua. Al-Quran yang pertama, hadis yang kedua. Kemudian hadis merupakan
rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Ya, jadi Al-Quran karena hukumnya banyak itu, hadis ikut membantu memberikan kepahaman kepada umat Islam. Ya, itu beberapa materi bahan ajar yang mungkin nanti akan kalian butuhkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, untuk mengikuti diskusi ataupun tugas ataupun presentasi yang kalian butuhkan ketika di grup WA, pembelajaran lewat WA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian melihat tayangan video tadi tentang Al-Quran, kalian tinggal nanti hadis sebagai memberikan pertanyaan apa yang telah kalian lihat. Kalian harus memberikan sini apa yang kalian bisa tadi simak di video tadi. Respon ya. Memang ini harus harus Saya Pak mau tanya bagaimana Al-Quran dan ya, hadis bagus. Ini Mbak Nina juga menjadi menanyakan ya. Terus karena ada Al-Quran Mbak Putri firman langsung Allah. menjawabnya. Bagus sekali ya. Karena manusia butuh petunjuk hidup Pak. Ya, betul. Mbak Priska juga bagus. Ya, yang lain diminta aktif ya dalam pembelajaran nggih. Harus aktif ya. Karena tanpa Al-Quran manusia akan tersesat. Oke, bagus. Kemudian selanjutnya kalian membentuk Pak Guru minta kalian membuat iya, bagus sekali ya. Ada ada take and give istilah. Setelah 3 orang kelompok ini beberapa terbentuk. Untuk apa kalian bertugas untuk mendiskusikan atau meskipun pembelajaran daring bukan berarti kita nggak bisa saling komunikasi ya, nggak bisa interaktif, harus aktif seperti ini. Oke, jadi tadi Mbak Lintang menanyakan bagaimana sih Pak Al-Quran dan hadis menjadi pedoman itu nanti kalian kalian mempresentasikan dari masing-masing kelompok tadi. Iya, bagus. Sekarang kalian langkah selanjutnya kalian silakan saling mempresentasikan apa yang telah kalian diskusikan, apa yang telah kalian dapat dari materi hari ini, baik melalui video ya dan pendahuluan yang tadi Pak Guru sampaikan dan yang telah kalian diskusikan dalam kelompoknya masing-masing. Silakan dipresentasikan di grup ini ya. Kami tunggu, silakan. Jangan lupa menyebutkan nama dan kelompoknya. Silakan ya, dari Lintang di sini mulai ini. Pak, saya Lintang dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan fungsi hadis. Di antara fungsi hadis antara lain sebagai penguat hukum yang sudah ada, memperinci ayat Al-Quran yang bersifat mujmal, membatasi keumuman ayat Al-Quran dan menetapkan hukum yang belum ada di Al-Quran. Bagus. Lanjut Eva. Pak, saya Eva dari kelompok 1 mau mempresentasikan pengertian Al-Quran. Secara bahasa Al-Quran artinya bacaan, sedangkan secara istilah Al-Quran berarti firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara perantara malaikat Jibril. Bagus sekali. Yuk yang lain. Yuk silakan. Pak, saya Bakti Suci dari kelompok 4 mau mempresentasikan pengertian Al-Quran secara bahasa dan secara istilah. Pengertian Al-Quran secara bahasa artinya bacaan, sedangkan secara istilah Al-Quran berarti firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Pak, saya Piska dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan fungsi Al-Quran. Di antara fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, sebagai penjelas dan sebagai obat hati setiap manusia. Jempol, 4 jempol buat kalian semua ya. Bagus sekali. Kemudian untuk selanjutnya Pak Guru memberikan semacam tugas ya supaya kalian di rumah bisa mengingat ya, tidak hilang begitu saja yang telah kalian dapatkan sekarang. Silakan Pak Guru memberikan tugas untuk merangkum ya, kalian untuk merangkum atau menyimpulkan apa yang telah dibahas hari ini ya. Oke, begitu siap nggih? Oke, kemudian karena ini waktu sudah habis ya, ganti pelajaran yang lain. Pak Guru
menyatakan bahwasanya pembelajaran hari ini kita akhiri bersama-sama. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.